Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita lanjutkan pengajian beberapa waktu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal. Wa idza taharul jildu, apabila kulit menjadi suci, bidibagi, karena disamak, jazal intifa'u bihi, boleh dimanfaatkan kulit tersebut. Kulit yang suci karena disamak, kulit itu boleh dimanfaatkan. Dimanfaatkan untuk apa saja? Dimanfaatkan kulit itu untuk kebutuhan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, halla akhadtum ihabaha fadabagtumuhu fantafa'tum bihi. Bukankah kalian mengambil kulit binatang tersebut, kemudian kalian samak, kemudian kalian manfaatkan kulit tersebut. Halla, bukankah akhadtum, kalian mengambil ihabaha, kulit binatang yang telah mati, yang menjadi bangkai, fadabah tumuhu, kemudian kalian samak kulit itu, fantafa'tum, lalu kalian manfaatkan bihi, kulit tersebut. Jadi Rasulullah pernah menyampaikan tentang kulit yang disamak itu untuk dimanfaatkan. Wahal yajuzu bai'ahu, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah kulit itu boleh dijual karena dia sudah boleh dimanfaatkan? Apakah boleh dijual kulit tersebut? Fihi qaulani, ada dua pendapat. Qala fil qadim, disebutkan di dalam qaul qadim, la yajuzu, tidak boleh dijual. Kulit yang disamak tadi, yang kemudian menjadi suci, kulit tersebut tidak boleh dijual. Kenapa tidak boleh dijual? Li'annahu haramat tasarrufu fihi, karena kulit tersebut pada dasarnya masih dalam keadaan haram. Artinya kulit itu dasarnya adalah haram, asal muasalnya adalah haram. Maka karena asal muasalnya haram, maka tidak boleh dijual. Apa sebab? Karena menjual yang najis itu tidak boleh. Najis tidak boleh dijual. Keharamannya itu karena adanya najisnya pada kulit tersebut. Bil mauti, kenapa kok najis? Karena kulit tersebut asalnya adalah dari bangkai. Maka kulit yang berasal dari bangkai, bangkai itu adalah binatang yang mati tidak disembelih, maka walaupun disamak, menurut qaul qadim tidak boleh dijual. Kenapa? Karena dasarnya, asal muasalnya dia adalah najis. Tsumma rakhasa bil intifa'i, kemudian oleh Rasulullah diberi keringanan. Apa keringanannya? Tidak boleh dijual tapi boleh dimanfaatkan. Dimanfaat seperti apa? Misalnya dimanfaatkan seperti untuk sampul buku, atau dimanfaatkan seperti untuk menulis tulis-tulisan, atau dimanfaatkan untuk menjadi penutup aurat, karena dia adalah sudah suci, karena sudah disamak. Maka keringanan ini adalah keringanan untuk memanfaatkan kulit tersebut. Fabaqiya ma siwal intifa ala tahrimi, maka selain memanfaatkan kulit tersebut, selain memanfaatkan dengan digunakan sendiri kulit tersebut, maka hukumnya adalah haram. Artinya ketika dijual oleh
kepada orang lain hukumnya haram. Ketika diberikan kepada orang lain hukumnya haram. Hanya untuk dipakai sendiri. Maka ketika untuk dipakai sendiri, maka hukumnya menjadi halal. Boleh dipakai, boleh dimanfaatkan. Itu menurut qaul qadim. Wa qala fil jadid, lalu Imam Syafi'i merevisi pendapatnya di dalam qaul jadid. Gimana pendapatnya di dalam qaul jadid? Ya juzu, boleh dijual. Boleh kulit itu dijual, boleh. Li'annahu mana'a min bai'i najasatihi. Karena larangan tidak boleh dijualnya itu karena najis. Nah, yang pertama tadi itu nggak boleh itu karena asal muasalnya adalah najis. Sementara setelah berubah, setelah disamak kemudian berubah, maka perubahannya menjadi suci, maka saat suci itu boleh dijual. Ini dalam qaul jadi qaul qadim Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh dijual. Qaul jadid Imam Syafi'i mengatakan boleh dijual. Kenapa? Karena larangannya untuk dijual, tidak boleh dijual tadi itu karena najis. Waqad zalatin najasatu, sementara itu najisnya telah hilang. Fawajabat ayyajuzal bai', maka harus boleh dijual. Artinya karena najisnya sudah hilang dengan disamak tadi, maka wajib boleh dijual. Itu kira-kira wajib boleh dijual. Artinya dijual hukumnya boleh, tidak ada larangan sama sekali. Kal khomri idza takhallat, itu diibaratkan seperti khomer apabila telah berubah menjadi cuka. Menjual khomer tidak boleh, tapi menjual cuka boleh. Kenapa? Karena yang dijual bukan khomer lagi, yang dijual adalah cuka. Cuka boleh dijual, tapi khomer tidak boleh dijual. Kenapa khomer tidak boleh dijual? Karena najis. Kenapa cuka boleh dijual? Karena tidak najis lagi. Itu perumpamaan seperti kulit yang sudah disamak tadi. Boleh dijual kalau dia sudah selesai disamak, sudah menjadi suci, boleh dijual. Wahal yajuzu aklahu. Pertanyaan selanjutnya, dijual boleh atau tidak? Ada dua pendapat. Qaul qadim mengatakan tidak boleh karena dasarnya adalah masih najis. Qaul jadid mengatakan boleh karena najisnya sudah tidak ada lagi, maka boleh dijual. Lalu ada pertanyaan lagi, apakah boleh dimakan? Nah, kulit yang sudah disamak, kulit yang sudah dibersihkan itu apakah boleh dimakan? Yung daru, ini masih didiskusikan oleh musonef. Fa in kana min hayawanin yukalu, apabila kulit binatang tersebut berasal dari binatang yang dagingnya boleh dimakan, kan bisa jadi kulit yang disamak itu seperti kulit ular, apalagi seperti kulit biawak, apalagi seperti kulit macan, kulit kucing, dan seterusnya. Macan kan tidak najis, cuman dia dagingnya nggak boleh dimakan. Kenapa? Karena dia termasuk binatang buas. Seluruh binatang buas tidak boleh dimakan. Ciri-cirinya gimana? Dia punya taring dan punya kuku yang tajam. Itu ciri-ciri binatang buas. Fa in kana min hawanin yukalu, apabila binatang itu adalah binatang yang dimakan, artinya dagingnya boleh dimakan. Kalau binatang yang kulit yang berasal dari binatang yang dagingnya boleh dimakan, fafihi kaulani, ada dua pendapat. Qala fil qadim, di dalam qaul qadim dikatakan la yukalu, kulit yang berasal dari binatang yang dagingnya boleh dimakan itu tadi, kulit yang sudah disamak tadi tidak boleh dimakan. Itu dalam qaul qadim. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama harrama minal mayyitati akluhu, sesungguhnya haram memakan dari sesuatu dari bangkai. Sesuatu yang berasal dari bangkai tidak boleh dimakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Darimi, dan diriwayatkan oleh Imam Malik. Wa qala fil jadid, sementara itu dalam qaul jadid Imam Syafi'i disebutkan yukalu, boleh dimakan, li'annahu jildun tahirun, karena dia itu adalah kulit yang suci. Kenapa kok nggak boleh dimakan? Dia kan kulit yang suci, sudah dijilid. Apa arti dijilid?
apa arti dibentang, dijilid, disamak. Apa arti disamak kalau hasil disamak itu juga nggak boleh dimakan, sementara yang disamak itu kan suci. Apa artinya kalau suci nggak boleh dimakan? Maka menurut kaul jadi dikatakan yuk kalau boleh dimakan li'annahu jildun tahirun, karena dia adalah kulit yang suci, min hayawanin makulin, yang berasal dari binatang yang boleh dimakan. Fa'asbaha jildul mudakki, itu sama saja seperti kulit binatang yang disembelih. Jadi kulit binatang yang berasal dari binatang yang boleh dimakan ketika disamak maka hukumnya boleh dimakan. Itu seperti kulit binatang yang diambil dari binatang yang boleh dimakan dan mati karena disembelih. Maka ketika kulit binatang tersebut sudah menjadi samak atau sudah selesai disamak, maka kulit binatang tersebut boleh dimakan. Itu seperti kulit binatang yang diambil dari binatang yang sudah disembelih. Fa in kana min hayawanin lam yukal, kalau kulit itu berasal dari kulit binatang yang dagingnya tidak boleh dimakan, lam yahillu, tidak boleh untuk dimakan. Lam yahillu akluhu, tidak halal untuk dimakan. Kulit yang disamak yang berasal dari binatang yang tidak dimakan dagingnya, tidak boleh dimakan dagingnya, haram dagingnya dimakan, maka kulit tersebut walaupun disamak tetap haram hukumnya. Maksudnya tidak boleh dimakan, suci dia, cuman nggak boleh dimakan. Li'annad dibagho, karena menyamak itu laisa biaqwa minaz zakati, tidak lebih kuat dari menyembelih. Karena menyamak itu hasilnya tidak lebih kuat dari menyembelih. Kalau disembelih itu pasti suci. Pasti suci, boleh dimakan. Tetapi menyamak itu hasilnya tidak lebih kuat daripada menyembelih. Lebih suci disembelih daripada disamak. Artinya disamak itu suci, tapi lebih suci lagi kalau disembelih. Wa zakatu la tubihu mala ya'kulu lahmuhu, sementara pada saat disembelih saja dagingnya tidak boleh dimakan, apalagi cuman disamak. Menyamak tidak lebih kuat daripada menyembelih. Dagingnya pada saat disembelih saja nggak boleh dimakan, apalagi pada saat disamak. Maksudnya begini, contohnya ada harimau dipotong lehernya, Bismillahirrahmanirrahim, dipotong, kemudian dikuliti. Dipotong dan dikuliti saja kulit harimau itu nggak boleh dimakan, apalagi kulit harimau itu yang mati kemudian dikuliti. Maka menyamak itu tidak lebih kuat daripada menyembelih. Menyembelih lebih kuat daripada menyamak. Artinya begini, saat disembelih saja kulitnya tidak boleh dimakan, apalagi saat disamak. Artinya ketika binatang itu aslinya kulitnya, dagingnya itu tidak boleh dimakan, maka kulitnya juga tidak boleh dimakan walaupun sudah disamak. Fali anna la yubihu dhibau al-ula. Oleh karena itu menyembelih saja tidak boleh dimakan kulitnya, apalagi hanya disamak. Ini namanya qiyas aulawi. Disembelih saja kulitnya tidak boleh dimakan, apalagi kulit itu hanya disamak. Dari binatang mati diambil kulitnya kemudian disamak, itu lebih tidak boleh lagi. Tetapi ada riwayat yang lain ini agak aneh. Wahaka Syekhuna Abu Khatim Al-Qazwaini, diriwayatkan oleh guru kita Abu Khatim. Imam Syirazi mengatakan guru kita Abu Khatim Al-Qazwaini. Abu Khatim Al-Qazwaini ini menukil pendapat dari Al-Qadhi Abi Qasim bin Kanj. Beliau mengutip, siapa yang mengutip? Abu Khatim Al-Qazwaini ini mengutip pendapatnya Abu Qasim bin Kan. Apa kata beliau? Annahu haka wajhan akhar. Beliau meriwayatkan melalui cara yang lain.
artinya beliau memiliki pendapat yang lain. Annahu yahillu, kulit yang seperti tadi itu halal, artinya boleh dimakan. Kulit yang berasal dari binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya tadi, ketika disamak boleh dimakan. Li'anna dibagha amala fi tatihri, karena menyamaknya tadi itu menjadikan kulit itu jadi suci. Kama amala fi tatihri mayukalu, sebagaimana menjadikan suci daging yang dimakan. Fa'amala fihi ibahatuhu, maka boleh dimakan. Bila khilafid zakai, berbeda dengan menyembelih. Berbeda dengan menyembelih. Ini agak lebih aneh lagi. Tapi kalau saya mengikuti pendapat yang pertama tadi. Ketika dagingnya itu boleh dimakan, maka saat disamak kulitnya boleh dimakan. Ketika dagingnya tidak boleh dimakan, maka saat disamak dagingnya pun juga tidak boleh dimakan. Pendapat selanjutnya terserah antum-antum semua mau pilih yang mana, masing-masing ada dasarnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selanjutnya nanti akan berbicara tentang bagaimana hukum rambut atau bulu binatang yang meninggal sampai bulu manusia atau rambut manusia yang meninggal. Insyaallah akan kita lanjutkan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nuril absari wa ziyaiha wa ala